Ya, Anda kembali bersama kami dan kita akan langsung ini membahas mengenai waspada game online pada anak bersama dengan Mbak Sani Budiantini, psikolog anak dan juga Mas Yota gamer. Pertama mungkin saya ingin ke Mbak Sani dulu. Mbak Sani, ini kan kalau misalnya kita lihat nih fenomena game online gitu ya, khususnya pada anak, ini sudah mulai menelan korban. Ada sejumlah anak-anak yang mulai dilarikan ke rumah sakit jiwa, terganggu kejiwaannya. Nah, kalau secara psikologi sendiri memang sebenarnya game ini apa sih perannya kok bisa sampai orang tuh sakit jiwa gitu, tanda kutip? Iya, sebenarnya di era teknologi seperti sekarang ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Kita itu sebenarnya memang di mana-mana bisa ketemu juga ya, artinya si games itu sendiri kan. Jadi sebenarnya sulit banget kalau kita menghindari anak dari game sebenarnya, karena lingkungan anak itu sendiri pun sudah lingkari oleh permainan-permainan seperti itu. Jadi di rumah mungkin bisa ngindar, tapi di lingkungan tetangga, di sekolah gitu ya. Betul, jadi sulit kalau dihindari. Namun demikian, memang games ini kan sebenarnya seperti pisau ya. Kalau dipakainya nggak benar jadi bisa membahayakan, kalau dipakai benar bisa jadi bermanfaat. Karena balik-balik lagi banyak sekali juga games-games yang memang bisa mengasah kreativitas gitu ya, visual motorik anak gitu. Namun kenapa sih kok bisa makan korban kan gitu. Jadi berarti kalau kita lihat yang salah siapa nih ya kan. Berarti kalau kita lihat, kalau kita ngomongin anak, memang kita tidak terlepas dari support systemnya. Siapa sih? Ya orang tua, ya pengawas di rumah gitu ya, bahwa bagaimana mereka bisa mendampingi, membimbing anak supaya mereka bisa bermain games tapi manfaat positifnya dapat gitu, dan tidak dari manfaat negatif. Nah, kalau tadi Rizky bilang kok bisa sampai ada masuk rumah sakit jiwa, ya bisa saja. Mungkin beberapa stepnya biasanya anak itu tidak mau bersosialisasi dulu karena sudah memang terhipnotis lah dengan permainan itu sendiri. Jadi susah untuk diajak bicara, sekalipun susah. Dipanggil juga nggak nengok biasanya kan. Kemudian prestasi sekolah menurun karena biasanya untuk sekolah dia males. Jadi enggan, karena apa? Karena memang udah nggak menarik lagi. Bagi dia hidupnya yang menarik adalah ya main game dengan adrenalin meningkat kan, karena apa? Seru gitu kan. Nah, yang kemudian yang terjadi juga banyak sekali akhirnya obesitas ya, karena mereka nggak banyak bangkit dari tempatnya kan. Kemudian juga bisa saja ada yang sampai dehidrasi, lupa minum, dibawakan dilarikan kepada rumah sakit karena fisiknya terganggu. Nah, ada juga yang akhirnya ke rumah sakit jiwa. Kenapa? Biasanya mereka sudah tidak bisa kontak lagi dengan dunia nyata, dunia real. Ditanya juga tidak bisa jawab secara konkret begitu. Dan mereka akhirnya banyak halusinasi yang muncul, yang akhirnya memang harus diterapi secara khusus untuk sisi psikologisnya. Nah, jadi kalau misalnya bicara soal umur, ini sebenarnya amannya anak-anak ini mengenal gadget, khususnya mungkin game online ini usia berapa, Mbak? Sebenarnya kan usia SD itu anak udah nggak mungkin nggak megang handphone, karena tadi kan karena PR juga udah pakai handphone kan. Tapi dari usia 3 tahun mau nggak mau, suka nggak suka, mereka melek udah ada handphone ayahnya di depannya gitu kan. Games kakaknya mungkin juga dia lihat kakaknya mainin. Jadi 3 tahun pun mereka mungkin sudah bisa mengenal, familiar gitu. Nah, balik-balik lagi bagaimana orang tua tetap mendampingi anak walaupun usia 3 tahun mereka sudah mengenal yang namanya smartphone, atau juga di dalamnya ada games di dalamnya begitu. Jadi kita nggak bisa pungkiri, nggak bisa hindari, tapi bagaimana kita bisa smart user ya, dan smart parents untuk mendampingi anak supaya anak tahu tapi tidak menjadi bumerang buat mereka. Betul, jadi memang harus pagernya ini harus kuat gitu ya. Oke, begitu saya mau ke Mas Yota gamer. Sebagai gamer, kalau Mas Yota sendiri sudah berapa lama Mas ini main game online? Umur saya sekarang 29. Saya udah main game dari umur 3 malah. Kebetulan sudah dikenalkan oleh keluarga gitu, dan kebetulan belum handphone kali medianya ya? Betul, dulu masih komputer gitu. Dari usia 3 tahun? Iya. Oke, nah dulu itu orang tua gimana tuh Mas waktu umur 3 tahun tuh udah kenal game segala macam? Justru mereka itu, saya beruntung punya orang tua yang bisa, mereka udah aware ini game ini kalau misalkan dimainkan terlalu lama bisa mengganggu atau bisa mengakibatkan kecanduan gitu. Jadi mereka sendiri sudah ngasih semacam parental control, dimana mungkin dulu saya dikasih batas waktu untuk main game gitu. Jadi mereka sudah menetapkan dan itu harus dipatuhi. Main game misalkan hanya di hari tertentu, hanya di jam tertentu. Jadi ngasih izin tapi diatur gitu. Betul sekali, dan juga mereka juga suka supervise gitu. Akhirnya mengawasi game-game apa aja yang dimainkan dan mungkin seperti apa pengaruhnya begitu. Nah, kalau misalnya Mas Yota sendiri sebagai gamer gitu yang ngelihat ya tadi fenomena ada sejumlah anak-anak yang sudah terganggu jiwanya bahkan sampai dilarikan ke rumah sakit jiwa akibat efek negatif dari game ini.
Ini sebagai seorang gamer gimana nih ngelihatnya? Jadi takut atau biasa aja? Saya sebenarnya setuju sama Mbak Sani. Yang pertama juga karena WHO ini sudah mengkategorikan kecanduan game sebagai sebuah penyakit gitu. Adiksi yang memang kita udah lihat sendiri contoh nyatanya sih sudah ada di sekitar kita gitu. Tapi saya juga sebagai gamer sendiri, saya ngelihat sekarang di era yang internet 4.0 ini, game itu udah menjadi kultur pop. Jadi di mana semua itu udah bisa menikmati di gadget masing-masing. Dan juga untuk dunia game sendiri ini sekarang sudah menjadi sebuah lingkup pekerjaan yang dimana memang sudah menjadi bisnis bagi siapapun yang terlibat di sana. Ya entah sebagai pemainnya, pelakunya, atau entah sebagai orang yang di balik layar juga gitu. Kita lihat contoh aja kemarin juara dunia di Mobile Legends World Championship EVOS itu juga dari Indonesia. Mereka udah bisa mewakili negara tanding di kompetisi internasional dan akhirnya bisa membawa trofinya ke sini. Gitu. Jadi nggak cuma efek negatif, tapi ternyata kalau memang digeluti gitu ya, ada prestasi yang bisa diambil dari situ. Iya, betul sekali. Oke Mbak Sani, balik lagi ke sisi psikologi dan khususnya mungkin anak-anak gitu ya. Ini kan kalau misalnya tadi juga sempat dijelaskan bahwa susah banget sih sebenarnya untuk nggak kenalin anak sama gadget akhirnya, karena kita lihat sekarang tuh udah kayaknya semua orang pun punya gadget, jadi dia gampang untuk berinteraksi. Nah ini, tapi kalau misalnya untuk di rumah secara bijak, itu gimana sih Mbak? Mungkin mulai dari usia berapa, terus gimana cara kita ngasihnya tuh, apakah memang seperti tadi Mas Yota dikasih waktu atau gimana? Ya, memang balik lagi kepada fungsi positif dari gadget tuh sebenarnya apa sih? Anak itu bisa menggunakan gadget untuk menambah wawasan, ya kan, meningkatkan kreativitas, juga sebagai ajang untuk merilis stres, kan stres ya udah di sekolah gitu kan, jadi anak-anak pun sudah stres sebenarnya, sudah ada stres. Macet aja di jalan stres ya. Jadi itu sebenarnya sekedar juga untuk bisa menyalurkan kepenatan stres mereka, akhirnya mereka lebih rileks ya. Nah ini bagus sekali sebenarnya apabila itu tadi sesuai dengan tujuannya. Namun apa sih yang akhirnya kenapa menjadi tujuannya jadi tidak tercapai, malah dampak negatifnya kan? Dan lebih banyak sebenarnya. Dan lebih banyak negatifnya karena satu pemakaiannya itu tidak smart gadget tadi, karena mereka waktunya itu tidak dibatasi. Jadi waktu yang paling baik itu ketika kita main 1 jam, kita harus break 1 jam gitu. Jadi kalau 1 jam kita lanjut ke jam berikutnya sampai 3 jam, itu setelah stop itu kita malah akhirnya jadi kayak orang linglung, pengen main lagi. Jadi bagaimana anak bisa, kapan dia tahu break, kapan dia harus boleh main lagi gitu. Jadi itu yang harus dibatasi. Kemudian juga tidak mengganggu pelajaran sekolah misalnya. Jadi PR-nya dulu, baru kemudian dia boleh main. Memang paling baik itu sebenarnya weekend sebenarnya paling baik. Tapi gimana pun juga kadang-kadang tiap hari anak stres, boleh juga main. Itu tadi balik lagi boleh mungkin 1 jam per hari, tapi tidak lebih dari itu. Dan tadi dikontrol, diawasi dia main apa, jangan sampai dia main game-nya pun harus dicek juga ya. Habis itu agresivitas meningkat kan, karena dia mungkin main yang agak sadis misalnya, kemudian jadi kasar ngomongnya karena langsung ikut copycat gitu kan. Nah ini yang juga harus diwaspadai oleh orang tua. Banyak juga kejadian-kejadian kejadian yang menembak secara brutal itu ternyata karena mainnya juga main yang seperti itu. Jadi juga orang tua harus membimbing dan memberikan norma-norma, nilai-nilai kehidupan gitu loh. Kan darah itu kan berceceran kalau kita lihat games kita, karena itu juga harus peka di situ, jangan sampai tidak sesuai dengan usianya, karena di games itu ada usianya kok sebenarnya. Kita mau nggak nih komit di situ ya, harus kan? lebih teliti juga mungkin orang tua gitu ya. Kadang orang tua zaman sekarang juga dirayu anak nggak tega gitu kan. Jadi ya itu tadi, orang tua harus tega dalam hal ini, tega dengan dengan maksud yang baik gitu. Ya baik, oke, kita akan lanjut lagi Mbak Sani dan juga Mas Yota usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.